Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Sukmasi dari kelas 12 PS. Kali ini saya akan mengerjakan tugas sejarah, menceritakan biografi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Nama sebenarnya Utsman, sementara ibunya bernama Ummu Al-Khair. Sebetulnya bernama Salma binti Sakhor. Jika nasab Abu Bakar dari bapaknya ditarik ke atas, maka akan bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad pada Murrah bin Ka'ab. Ia lahir di Mekah pada 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari situ bisa diketahui bahwa Abu Bakar lebih muda 2,5 tahun dari Nabi Muhammad. Abu Bakar berasal dari keluarga pedagang yang kaya. Hal itu yang memengaruhi kehidupan yang sehingga kelak ketika dewasa dia menjadi pedagang yang sukses. Keluarga berada juga membuat Abu Bakar menjadi pribadi yang terpelajar. Ia kerap kali pergi keluar Mekah, ke Yaman, Syam, dan tempat lainnya. Kendati demikian, tidak ada informasi yang memadai yang sampai kepada kita mengenai masa kecil dan masa remaja Abu Bakar. Namun demikian, sebagai diketahui bahwa pada saat itu, masyarakat Arab tengah berada dalam zaman jahiliyah, di mana mereka menyembah berhala. Abu Bakar juga diajarkan untuk menyembah berhala sejak kecil. Pernah suatu hari Abu Bakar meminta makanan dan pakaian kepada berhala. Tentu saja berhala itu tidak mengabulkan permintaannya. Karena kesabarannya habis, Abu Bakar mengangkat batu dan mengancam berhala tersebut. "Kamu bukanlah Tuhan kalau tidak bisa melindungi dirimu." Seketika berhala tersebut dipukul dengan batu hingga hancur. Maka sejak saat itu Abu Bakar tidak lagi menyembah berhala. Disebutkan Muhammad Hussein Haikal dalam Abu Bakar As-Siddiq tahun 2004. Pada masa remaja, lepas dari masa anak-anak, Abu Bakar bekerja sebagai pedagang kain. Usahanya sukses, dagangannya berkembang pesat. Ia memperoleh laba yang cukup besar. Di usianya yang masih muda itu, Abu Bakar menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Dari perkawinannya dengan Qutailah, Abu Bakar memiliki dua, yaitu Abdullah dan Asma. Perihal nama, julukan, dan gelar Ali, An-Tantawi dalam Abu Bakar As-Siddiq tahun 1986 menjelaskan bahwa nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdullah. Ulama Ahlu Sunnah dalam berbagai periwayatan kemudian lebih mengenal nama Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Abu Bakar sebelum memeluk Islam adalah Atik. Mungkin nama ini dinisbatkan kepada Ka'bah yang lain, yaitu Baitul Atik, rumah purba. Ada sejarah tersendiri terkait dengan nama Atik ini. Jadi sebelumnya ibu Abu Bakar tidak pernah memiliki anak laki-laki. Ibunya kemudian bernazar jika ia melahirkan anak laki-laki, maka akan diberi nama Abdul Ka'bah dan akan disedekahkan kepada Ka'bah. Tentu saja anak yang dinantikan lahir. Setelah tumbuh besar, anak tersebut diberi nama Atik yang dibebaskan. Riwayat lain menyebutkan bahwa Atik bukanlah nama Abu Bakar sebelum masuk Islam, melainkan itu adalah julukan bagi dia karena kulitnya yang warna putih. Atik itu artinya putih. Ada juga pendapat yang menyebut kalau julukan Atik bagi Abu Bakar As-Siddiq adalah pemberian Nabi Muhammad. Sementara nama Abu Bakar banyak ditemukan dalam berbagai periwayatan. Dalam keterangan buku Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad Hussein Haikal tahun 2004, semula tidak dijelaskan alasan mengapa dia dijuluki Abu Bakar. Namun penulis-penulis kemudian menyimpulkan bahwa dia dijuluki demikian karena dia adalah orang yang paling dini atau bakar memeluk Islam dibandingkan dengan yang lainnya. Ali Tantawi memiliki alasan berbeda mengapa dia diberi julukan Abu Bakar. Menurut Ali Tantawi, Al-Bakrum bermakna utama yang masih muda. Julukan Bakran menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang memiliki kedudukan yang sangat terpandang dan terhormat. Abdullah dijuluki Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat di tengah suku Quraisy, baik dari segi nasab maupun strata sosial. Lalu Abu Bakar menerima. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal Abu Bakar menerima Islam. Nah, Abu Bakar ini menerima Islam tanpa ragu sedikitpun ketika Nabi Muhammad menyerukan ajaran Islam. Abu Bakar langsung menerimanya dengan tanpa ragu sedikitpun. Dia menjadi laki-laki pertama yang memeluk agama Islam, tentunya setelah Nabi Muhammad. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad menyampaikan testimoni terkait dengan masuknya Islam Abu Bakar tanpa adanya keraguan di dalamnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.